Hasil lainnya, pemirsa Gereja Katedral Jakarta akan melaksanakan misa malam Paskah dalam 2 gelombang untuk hari ini. Sejumlah persiapan ibadah Sabtu Suci Vigili ini pun terus dilakukan. Di lokasi terlihat sejumlah kursi-kursi telah tertata rapi dan siap untuk menampung jemaat yang akan ikut dalam ibadah misa tersebut. Sejumlah umat pun terpantau sudah ramai memenuhi area sekitar katedral, di mana misa malam Paskah di Gereja Katedral Jakarta sendiri akan mulai dilaksanakan pada Sabtu petang ini. Misa malam Paskah di Gereja Katedral Jakarta terbagi menjadi 2 gelombang. Yang pertama pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan sementara itu untuk gelombang kedua dilaksanakan pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Pada malam Paskah, umat akan melakukan penyalaan lilin Paskah sebagai lambang terang Kristus, pembaruan janji baptis, hingga penerimaan anggota baru gereja melalui proses baptisan. Ribuan lilin berwarna putih pun telah dipersiapkan untuk dibagikan kepada umat yang hadir. Dan untuk memperbaharui informasi terkini pemirsa, kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Berita 1 Andrea Hosana dan Ade Suherman yang melaporkan dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat sore Andrea, bisa Anda gambarkan bagaimana persiapan dari misa malam Paskah di sana? Sejauh ini seperti apa? Ya, selamat sore Salza dan juga pemirsa Berita 1. Memang dapat kami sampaikan bahwa memang sejumlah persiapan untuk ibadah Sabtu Suci Vigili ini memang sudah dilakukan sejak siang hari tadi, yang mana ini merupakan puncak dari Hari Trisuci umat Katolik, di mana Humas Gereja Katedral Jakarta yakni Susiana Suwadi menjelaskan bahwa Sabtu Suci ini merupakan hari mengenang Yesus yang beristirahat di dalam kubur dan juga menandakan bahwa penebusan dosa ini telah usai, di mana memang ibadah sebentar lagi akan dimulai dan nantinya akan dibuka oleh iring-iringan atau arak-arakan dari Romo yang akan melakukan penggulingan batu yang menandakan bahwa Yesus ini telah bangkit. Dan kemudian juga pada malam hari ini nantinya akan ada 4 hal yang dilakukan, yang dimana yang pertama adalah upacara cahaya. Setelah arakan-arakan ini dilakukan, nantinya akan dilakukan penyalaan lilin baru, lilin Paskah baru, dan diikuti dengan penyalaan lilin oleh seluruh umat. Dan sebentar lagi arakan-arakan ini akan dimulai, Sauza dan juga pemirsa, seperti yang dapat Anda lihat di layar kaca. Kemudian hal kedua yang akan dilakukan di sini adalah ada ibadat sabda yang akan diikuti juga dengan ibadah baptis, di mana di sini akan ada pengulangan untuk janji baptis dan juga memercikan kembali air suci. Dan kemudian juga yang terakhir adalah ibadat ekaristi, dan adapun tema yang akan digunakan untuk ibadah pada Paskah kali ini adalah kepedulian lebih terhadap saudara-saudara yang lemah dan miskin. Dan adapun berdasarkan informasi yang dapat kami sampaikan dan kami dapatkan tadi, bahwa ibadah untuk malam Paskah ini akan berlangsung selama 2 kali, yakni pada pukul 17 waktu Indonesia Barat dan juga pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, di mana berdasarkan informasi dari Susiana tadi menyebutkan bahwa untuk ibadah pada pukul 17.00 ini sudah ada 4.600 umat yang sudah mendaftarkan diri, di mana ini adalah kapasitas maksimal. Dan kemudian juga disediakan kuota tambahan sebanyak 200 untuk umat yang hadir. Dan kemudian juga nanti ibadah yang kedua ini akan berlangsung pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, di mana umat yang sudah mendaftar dapat masuk ke dalam gedung gereja dan juga di Geraha Pemuda. Kemudian untuk umat yang tidak mendaftar ini dapat melangsungkan ibadah di tenda. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, Sauza. Baik, satu lagi mungkin rekan Andrea, mengingat bahwa Vigili Paskah ini kan pasti akan diikuti oleh ratusan hingga mungkin mencapai 1.000 umat, karena mengingat ini menjadi salah satu rangkaian penting dalam peringatan Paskah. Lantas bagaimana dengan rencana pengaturan lalu lintas di sekitar Gereja Katedral dan oleh pihak kepolisian? Apakah ada rekayasa lalu lintas atau penutupan jalur, dan bagaimana dengan kantong parkir yang disediakan?
Ya, Sauza dan juga pemirsa Berita Satu, dapat kami jelaskan bahwa memang saat ini sudah ada 4.600 umat yang mendaftarkan diri untuk mengikuti malam Paskah pada ibadah malam hari ini. Dan untuk rekayasa lalu lintas sendiri tadi dijelaskan bahwa tidak dilakukan rekayasa lalu lintas, di mana memang tidak diberlakukannya rekayasa lalu lintas ini sudah berlangsung sejak Kamis Putih, kemudian pada Jumat Agung hingga malam hari ini juga tidak dilakukan rekayasa lalu lintas. Dan berdasarkan pantauan kami di sekitar gereja katedral sendiri saat ini pantauan lalu lintas terpantau ramai lancar, di mana tidak ada kemacetan yang berarti begitu. Dan untuk kantong parkir sendiri tadi dijelaskan oleh Susyana bahwa terdapat beberapa titik kantong parkir maksud kami di mana yang pertama adalah terdapat di kantor pos, kemudian juga ada di sekolah Ursula, dan kemudian yang terdekat adalah tersedianya kantong parkir di Masjid Istiqlal yang dapat menampung untuk kendaraan-kendaraan yang dibawa oleh para umat. Dan kemudian juga Susyana menyebutkan bahwa pihaknya ini telah meminta agar terowongan silaturahim ini dibuka agar umat yang memarkirkan kendaraannya di Masjid Istiqlal ini dapat mengakses terowongan tersebut untuk dapat menuju ke gereja katedral melalui terowongan silaturahim. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan, untuk kantong parkir saat misa ini masih sama, namun untuk terowongan silaturahim sendiri untuk misa besok ini tidak dibuka. Demikian, Sauza, kembali ke Anda. Baik, terima kasih untuk laporan langsung Anda rekan Andrea Hosana dan juga Ade Suherman. Selamat kembali bertugas.